A few moments later. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bastian Nazara dengan NIM 2421090022. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, pada kesempatan video ini kita akan membahas atau mengulas tentang ilmu politik. Nah, juga pada kesempatan ini juga kami ditugaskan oleh dosen kami untuk membuat suatu video klip mengenai atau membahas tentang ilmu politik. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mencari materi atau mata pelajaran yang berkaitan tentang ilmu politik pada buku IPAS kelas 3 sampai kelas 6 SD. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya akan membahas atau kita akan membahas seputar mengenai ilmu politik yang terdapat dalam buku IPAS SD kelas 3. Nah, teman-teman langsung saja. Nah, tentunya dulu kita harus tahu konsep dasar apa yang namanya dengan politik. Nah, pada dasarnya politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya negara. Ya, dalam arti luas itu adalah suatu aktivitas politik yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, namun juga secara umum terdapat 5 aspek yang mendasari perumusan definisi ilmu politik, yakni negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembangunan atau pembagian alokasi. Nah, pada dasarnya juga ilmu politik ini adalah bidang ilmu yang mengkaji atau banyak mengkaji tentang fenomena atau gejala-gejala sosial politik. Nah, langsung saja pada buku IPAS kelas 3 SD, kami mencari dan mendapatkan topik di buku IPAS kelas 3 SD. Yang pertama itu kami ambil di bab 6 dengan judul Aku dan Bagian Masyarakatku. Nah, pada bab ini kami mengambil 3 topik. Topik yang pertama atau topik A yaitu kota kabupaten tempat aku tinggal. Nah, alasan kenapa kami memilih topik ini sebagai ilmu politik karena pada bab ini mencakup dan membahas tentang kota atau kabupaten dan lembaga dan kepemimpinan daerah setiap masing-masing daerah. Nah, teman-teman juga kita tahu bahwasanya pada topik ini kota kabupaten. Nah, tentunya juga kita tahu bahwa kota dan kabupaten itu adalah mempunyai pemimpin. Nah, pemimpin itu dipilih secara menyeluruh atau bisa dikatakan dipilih secara pemilu ataupun pilkada. Nah, teman-teman juga itu mengakibatkan itu mempelajari tentang fenomena atau gejala sosial politik, di mana dia membahas tentang bagaimana masyarakat itu berpolitik dan bagaimana masyarakat itu memilih sesuai dengan hati nurani. Dan tentunya juga kita tahu bahwasannya politik itu sangat berkaitan erat dengan demokrasi, di mana setiap pemilu atau pilkada itu dilakukan secara demokrasi yang ditentukan oleh suara rakyat. Nah, kedua topik B yaitu pemerintahan di daerahku. Nah, pada topik ini dia membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan di suatu negara itu atau di suatu daerah itu berjalan sesuai dengan rencana, di mana teman-teman semuanya bahwasanya tadi itu merupakan sistem politik di mana pemerintah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Nah, pada topik C itu yaitu kami mengambil mengenai tugas pemimpin di daerahku. Alasannya kenapa kami memilih topik ini berkaitan dengan ilmu politik karena pada topik ini dia membahas tentang bagaimana pemimpin itu mengambil kebijakan, mengambil keputusan, dan mengambil suatu kebijakan dalam suatu daerah tersebut. Nah, pada kesempatan ini juga teman-teman, di sini dia membahas tentang bagaimana pemimpin itu seharusnya berwenang dan bagaimana seharusnya seorang itu mengambil keputusan yang bijak pada masyarakat tersebut di daerah tersebut. Nah, pada dasarnya intinya
pada bab ini dengan judul Aku Bagian dari Masyarakat, dia membahas tentang bagaimana pemerintahan itu menjalankan tugasnya dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang, dan bagaimana juga kita secara pribadi bagaimana kita berpolitik dan bagaimana juga masyarakat itu berpolitik dalam suatu negara. Demikian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Setia Nazara yang akan melanjutkan pembahasan dalam buku IPAS kelas 4 tentang bab 8 membangun masyarakat yang beradab, topik 3, yaitu awas kita bisa dihukum. Alasannya, mengapa topik ini bisa dijadikan sebagai ilmu politik? Karena menjelaskan tentang norma-norma yang ada di Indonesia dan tidak boleh dilanggar aturannya layaknya seperti melanggar lalu lintas. Karena pada dasarnya hukum ini adalah alat yang digunakan oleh negara yang merupakan entitas politik untuk mengatur perilaku warga negaranya sendiri. Terima kasih. Halo, nama saya Sarah Muring Halawa. Saya akan menjelaskan materi tentang apa saja yang merupakan konsep politik yang terdapat di buku IPAS kelas 4. Yang pertama, bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Nah, yang pertama, topik norma dalam adat istiadat daerahku. Alasan kelompok kami memilih topik tersebut karena membahas tentang norma-norma atau aturan yang berada di suatu wilayah. Topik kedua, ingin aku menjadi lebih tertib. Alasannya, karena membahas tentang aturan atau tata tertib yang merupakan peraturan tertulis dan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik. Nah, topik ketiga akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya OM Prias Nuru. Saya akan melanjutkan materi dari bab 4, Indonesia dan Masyarakat Dunia, yaitu topik A, hubungan antar negara. Alasannya, topik ini merupakan inti dari ilmu hubungan internasional yang merupakan cabang dari ilmu politik yang beberapa atau alasan yaitu meningkatkan keamanan dan stabilitas, meningkatkan konflik dan perang, membangun kepercayaan dan kerjasama, mengembangkan diplomasi dan negosiasi. Dan yang topik B adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia yang memiliki beberapa alasan, yaitu topik ini mempelajari bagaimana negara-negara bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan beberapa aspek yaitu memahami peran Indonesia dalam organisasi internasional, misalnya seperti PBB, ASEAN, dan selanjutnya mengenai sistem politik dan pemerintahan negara lain dan selanjutnya memahami konflik dan resolusi internasional. Selanjutnya mengembangkan kemampuan diplomasi. Sekian. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ace. Saya menjelaskan di sini pada buku IPAS kelas 6. Bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Alasan, kedatangan bangsa asing melibatkan analisis tentang politik terhadap Indonesia. Topik B, macam-macam perlawanan. Alasan, perlawanan terhadap kolonialisme adalah bentuk penolakan terhadap sistem politik yang ada. Topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Alasan, proses meraih kemerdekaan dan peristiwa sekitarnya adalah inti dari pembentukan sistem politik baru. Demikian penjelasan saya ucapkan terima kasih. A few moments later. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Putra Gusnuru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 fakta politik yang saling berkaitan. Fakta yang pertama yaitu tentang pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini menetapkan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang harus dilakukan dan diikuti, memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Yang kedua yaitu peran partai politik. Partai politik memainkan peran penting dalam pemilu, berfungsi sebagai wadah bagi calon legislatif dan presiden. Mereka ikut serta dalam mencalonkan kandidat dan menyusun platform politik yang menggambarkan visi dan misi mereka. Yang ketiga yaitu
Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat menjadi KPU bertugas mengatur dan mengawasi proses pemilihan umum. KPU memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan umum mulai dari pendaftaran pemilih hingga perhitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari 3 fakta tentang topik politik yang saling berkaitan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melsia Zaskia Zega. Di sini saya akan mengambil satu konsep dari beberapa fakta sebelumnya, yaitu demokrasi perwakilan mencerminkan sistem di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan politik atas nama mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Demikian saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theos Kurniawan Zai yang akan menjelaskan kepada kita semua tentang generalisasi dari fakta dan konsep yang telah kita dengar tadi. Nah, langsung saja generalisasi adalah sebuah kesimpulan atau pernyataan umum yang dapat mencakup semuanya, sehingga fakta dan konsep menjadi sempurna karena adanya generalisasi. Nah, dari fakta dan konsep telah kita dengarkan dan saya akan ulangi lagi sebagian. Yang pertama dari faktanya yaitu pemilu di Indonesia dilaksanakan secara demokratis dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, konsep dari fakta tersebut yaitu demokrasi perwakilan. Nah, jadi dari fakta dan konsep yang telah dibuat, maka kami ambil 2 kesimpulan atau generalisasinya. Yang pertama, semakin tinggi partisipasi rakyat dalam pemilu, semakin kuat demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Dan kedua, kualitas pemilu yang baik dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi politik dan pemerintahan. Nah, jadi generalisasi ini dapat menyimpulkan, dapat mencakup semuanya atau secara universal. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang generalisasi dengan tema politik. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.